Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, saudara sekalian yang saya hormati, jamaah media sosial yang saya cintai dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertemu dalam suasana yang baru. Yang pertama, inilah suasana Ramadan yang benar-benar merupakan suasana yang kita tunggu. Yang kedua, inilah suasana yang spesial pula, yaitu kita diberi status yang disebut dengan pandemi. Kita semua sudah tahu. Dalam sebuah ayat As-Sad ayat 27 Allah berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya tanpa adanya hikmah. Dalam ayat tadi Imam Ar-Razi mengambil pendapat bahwa yang disebut dengan hikmah itulah nasihat, ya. Dan kita tahu bahwa semua hikmah atau semua nasihat itu pada hakikatnya ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan manusia itu. Tidak ada nasihat dan tidak ada hikmah kecuali untuk kebaikan manusia. Dan yang namanya kebaikan dalam Islam itu ukuran sudah jelas, yaitulah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ukuran itu tidak ada kebaikan kecuali apa? Kecuali bertambahnya taat kepada Allah. Kalau kita gajinya bertambah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali apa? Dengan tambahnya gaji, kita semakin taat kepada Allah. Tidak ada kebaikan dalam diri kita, dalam misalnya karir kita juga naik, kecuali apa? Dengan naiknya karir itu ketaatan kepada Allah bertambah. Tidak ada kebaikan dalam bertambahnya anak, bertambahnya istri, kecuali bertambahnya anak dan bertambahnya istri itu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga demikian, dengan ukuran yang demikian maka kita dapatkan meskipun kelihatannya sakit, meskipun kelihatannya kehilangan sesuatu, dan meskipun kelihatannya itu kita mendapatkan kesesakan, ya, atau merasa sesek, tetapi sesungguhnya kondisi ini tidaklah jelek bagi kita. Bahwa karena apa? Karena sesungguhnya dalam pandangan Islam, sekali lagi, kesakitan, kekurangan, kehilangan sesuatu, kesesaan dada itu ketika ujungnya adalah semakin taat, pada hakikatnya itu adalah baik buat manusia. Kita mungkin dikasih sakit sama Allah, tapi dengan sakitnya kita itu, kita semakin rajin sholat dan rajin tilawah. Dari sakit kita adalah kebaikan. Nah, maka dari situ kemudian seorang muslim yang dituntut pertama kali adalah diminta untuk berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah sekali lagi tidak akan menciptakan sesuatu di muka bumi ini tanpa kebaikan dan tanpa hikmah buat manusia. Sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna, dan janganlah kamu sekalian itu mati kecuali apa? Kecuali kamu dalam posisi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, jamaah media sosial yang saya hormati dan saya cintai serta dirahmati Allah, dalam suasana pandemi ini kita diminta untuk mencari atau menjadi sebaik-baik pencari dan pengambil hikmah dari kejadian. Maka marilah kita mencoba meneliti satu-satu dari hikmah kejadian saat ini. Hikmah yang pertama mungkin kita bisa lihat dalam keluarga kita. Ternyata kondisi saat ini bisa menjadikan kita berkumpul dengan keluarga lebih lama. Kita bisa melihat anak kita bersama dengan istri kita dalam kondisi yang lebih tidak seperti biasanya. Kita bisa melihat anak-anak kita ngaji, bisa melihat anak-anak kita sholat, bisa melihat bagaimana kerja kerasnya istri kita merawat dan mengelola rumah tangga kita. Sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang jarang didapatkan.
Maka marilah kita syukur yang pertama ini, kita punya kesempatan agak longgar sekarang. Apa benar anak-anak kita itu sudah baik dalam sholat mereka? Apakah benar bahwa anak-anak kita itu sekarang sudah baik bacaan sholatnya? Kalau mereka mungkin mondok, bisa kita cek misalnya bahasa Arab mereka, dengan misalnya bermuhadasah dengan mereka setiap saat. Atau mungkin kalau misalnya pondoknya itu bilingual, kita juga sekali-kali cek ya, conversation dengan dia ya, dan kita akan tahu ternyata, oh, anakku alhamdulillah sudah jauh lebih pintar daripada orang tuanya dan sebagainya. Coba amati istri kita, bagaimana dia kesehariannya ya, yang ternyata buat sebagian orang mungkin tidak bisa merasakan dengan mudah ya, bahwa ternyata istrinya sangat luar biasa mengeluarkan keringat dan peluhnya dalam mengurus anak-anak dan rumah tangga. Menjadi seorang suami yang baik tidak mungkin akan didapatkan. Tidak mungkin kita menjadi suami yang baik kecuali apa? Kecuali kita bisa menghargai jerih payah dan pengorbanan istri-istri kita yang mungkin sudah 5, 10, 20 tahun ya, mereka rela membersamai kita dan membesarkan anak-anak kita. Sesuatu yang luar biasa tidak kita dapatkan dalam suasana yang lain kecuali dalam masa saat-saat ini ya. Hadirin jamaah media sosial yang saya hormati dan dirahmati Allah, yang kedua kita bisa melihat bagaimana misalnya kondisi masyarakat kita saat ini. Kita semakin merasakan bahwa masyarakat betul-betul dalam kondisi yang tidak menyenangkan, sehingga kita tahu sesungguhnya struktur masyarakat kita itu sesungguhnya dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Sudah banyak orang, tidak hanya dalam hitungan ratus ribu, bahkan puluhan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan masyarakat kita saat ini yang tidak mempunyai pekerjaan atau kehilangan pekerjaannya karena wabah saat ini ya. Untuk kemudian kita berpikir sekaligus ingat bahwa ternyata di masyarakat kita itu juga banyak, ada sebagian masyarakat yang sangat kaya. Misalnya dalam hitungan April kemarin ya, dalam sebuah reportase di sebuah laporan magazine disebutkan bahwa ada 15 orang terkaya Indonesia yang kekayaannya sekitar 53 atau 54 miliar US dollar, yang notabene itu adalah separuh, hampir separuh dari cadangan devisa kita. Jadi separuh cadangan devisa kita yang 121 miliar itu dimiliki oleh 15 orang. Luar biasa tentunya ya, maksudnya setara dengan kekayaan 15 orang Indonesia. Kita bertanya-tanya, kalau ada sebagian banyak jutaan orang saat ini sengsara, sementara ada sebagian kecil orang yang demikian kaya dan kekayaan luar biasa, pertanyaannya, selama ini kita telah melakukan pembangunan yang seperti apa? Bukankah pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memang itu bisa meratakan kesejahteraan, sekaligus bisa menyebar kebaikan untuk bersama, bukan semakin menciptakan jurang ya, jurang menganga yang sangat jauh antara orang yang bisa kaya sekaligus orang yang bisa mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Hadirin jamaah media sosial yang saya hormati dan dirahmati Allah, yang ketiga, hikmah yang lain adalah kita bisa merasakan pada saat ini, beberapa kali kita lihat di media sosial ada beberapa teman yang memposting foto-foto kotanya, yang foto kotanya itu kalau kita amati kejadiannya luar biasa berbeda. Mereka mendapati kotanya semakin jernih, tidak banyak polusi, bisa melihat gunung, bisa melihat langit demikian cerahnya ya. Hal-hal itu jarang didapatkan dalam suasana yang biasa. Karena apa? Karena ternyata hal ini adalah sangat jarang sekali terjadi, kecuali semua manusia berhasil atau mau menghentikan aktivitasnya.
Artinya apa? Artinya manusia sesungguhnya dibutuhkan melakukan sesuatu, atau maaf, kalau boleh jadi, artinya manusia hadirin sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah, hikmah yang lain yang kita dapatkan saat ini berkaitan dengan kejadian wabah yang kita dapatkan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa teman kita memposting misalnya foto atau kejadian di dekat rumahnya atau kejadian di kotanya yang memperlihatkan jernihnya langit, bersihnya pemandangan, atau mungkin bersihnya sungai dan sedikitnya sampah. Kejadian-kejadian itulah kejadian yang luar biasa, karena apa? Sangat jarang terjadi atau bahkan belum pernah terjadi selama ini. Ini membuktikan bahwa apa? Ini membuktikan bahwa ternyata aktivitas manusialah yang telah menjadikan bumi kita kotor, atau bahkan kalau boleh saya katakan bumi kita menuju pada titik kehancurannya. Kita tahu bahwa sesungguhnya kejadian bumi semakin berkurang kualitasnya, kejadian lingkungan semakin rusak sudah agak lama. Kejadian yang namanya perubahan iklim sudah lama kita rasakan. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin 30 tahun yang lalu pernah merasakan ketika bulan Juni, Juli, dan Agustus di Bantul, kalau kita menyimpan minyak kelapa, biasanya ketika bulan itu minyak kelapanya jadi membeku. Kemudian di kasur pun kita masih menyediakan yang namanya sarung sama yang namanya selimut, tapi sarung dan selimut sekarang tidak pernah ada. Kejadian minyak kelapa membeku sudah pergi. Kenapa? Bulan Juni, Juli, yang Agustus yang biasanya itu adalah dingin, sekarang tidak lagi dingin. Ini salah satu indikasi yang mungkin kita bisa rasakan, ya. Kejadian kita semakin panas, dan itu juga sudah dirasakan oleh semua orang, ya. Akibatnya kita bisa merasakan banyak hal yang kemudian berimbas pada kejadian dan pengurusan lingkungan yang luar biasa yang sudah banyak sekali orang menjalankan atau memberitahukannya kepada kita. Pengabsaman air laut, kemudian penipisan ozon di lapisan stratosfer, atau mungkin kemudian penggunaan air bersih global yang semakin mengkhawatirkan. Kita sekarang merasakan bahwa air bersih semakin berkurang dan semakin sulit kita dapatkan. Perubahan pemanfaatan lahan, ya, yang tadinya banyak lahan hijau yang sesungguhnya bisa menjadi paru-paru buat dunia, kemudian dengan gegabah kemudian dihapuskan atau kemudian dihilangkan oleh manusia untuk apa yang mereka sebut dengan pembangunan, termasuk melepasnya aerosol atau jelaga, ya, ke atmosfer. Jadi atmosfer kita sekarang saat ini semakin kotor, ya. Belum lagi polusi kimia yang menyerang tanah, menyerang laut dan sebagainya dalam batas-batas yang saat ini di luar kendali manusia. Nanti kita bisa lihat dan bisa ceritakan lebih jauh tentang hal ini. Arti dari semua tadi apa? Arti dari semua tadi adalah bahwa sesungguhnya manusia tidak mampu menghentikan kegiatan, ya, yang merusak mereka sendiri, ya. Mereka tidak mampu lagi untuk menahan diri dari apa? Dari gerakan dirinya dalam rangka merusak bumi ini, ya. Bahkan ada sebagian atau sebagian besar para ahli lingkungan mengatakan, ya, kalau manusia masih menjalankan kegiatan seperti ini terus, melanjutkan kegiatan bisnis as usual, maka yang terjadi adalah bukan kondisi semakin baik, tapi yang terjadi adalah kondisi kehancuran. Dan ini bisa kita rasakan benar, karena kualitas lingkungan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bukannya semakin baik, tapi semakin jelek dan semakin rusak. Kita bisa lihat bagaimana beberapa komitmen yang dulu pernah dijalankan oleh para pengemban amanah atau para penguasa di muka bumi ini. Dari tahun 97 misalnya dengan Kyoto Protocol, yang mereka sudah sepakat untuk sama-sama tak mengurangi emisi karbon yang mereka jalankan. Tapi ternyata sampai dengan saat ini imbas dari Kyoto Protocol belum kita rasakan benar, dan target-target yang dicanangkan belum bisa direalisasikan.
Artinya apa? Artinya sekali lagi, manusia tidak mampu menghentikan aktivitas dirinya dalam rangka merusak bumi. Dan kemudian dengan kejadian ini Allah memberikan informasi buat kita bahwa apa? Bahwa ini loh, dengan kamu bertahan untuk tidak melakukan sesuatu, dengan kamu diam saja, bumi semakin baik. Berarti kerusakan memang terjadi karena ulah tangan manusia. Seperti halnya dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dhuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dhuharal fasad, telah dohir kerusakan yang ada di muka bumi ini, ya, baik itu di laut dan di bumi. Karena apa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia, ya. Muhammad Ali As-Sabuni menafsirkan Dhuharul fasadu fil barri bima kasabat aydin nas, itu artinya apa? Artinya adalah disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. Ini menjadikan arti, marilah kita merenung bahwa ternyata pada saat inilah kita diingatkan Allah. Berarti apa? Berarti kejadian dan apa-apa yang kita lakukan saat ini kelihatannya tidak pada mengarah atau tidak mengarah pada terbentuknya kualitas hidup yang semakin baik. Justru sebaliknya, orang-orang mengaku melakukan pembangunan, orang-orang mengaku melakukan kebaikan, orang-orang banyak mengaku melakukan perbaikan, tetapi faktanya kebaikan, pembangunan, dan apa-apa tadi itu tidak menjadikan bumi kita, apa-apa yang kita tinggali saat ini semakin baik. Ya. Maka kemudian Allah pun mengatakan dengan kejadian itu sesungguhnya diminta manusia untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya kita itu kembali pada siapa? Kembali kepada talinya Allah, kembali pada aturannya Allah dalam hal terutama mengatur bumi alam seisinya ini. Karena tanpa aturan dan tanpa talinya Allah dalam mengatur kehidupan ini, tidak akan mungkin kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Yang terjadi bukannya kebaikan, yang terjadi dengan berlepas diri dengan tali atau syariat Allah, yang terjadi pasti adalah kerusakan dan kemafsadatan. Hadirin jamaah media sosial yang saya hormati dan dirahmati Allah, hikmah berikutnya yang kita dapatkan dari kejadian saat ini adalah seberapa serius pemangku jabatan atau pengurus rakyat itu mengurusi rakyatnya di masa-masa pandemi saat ini. Kita bisa dapatkan beberapa kasus yang bertolak belakang dari hal yang diinginkan dan kebaikan masyarakat. Di satu sisi mereka minta, tidak kepingin corona datang, artinya masyarakat terjaga dari COVID-19. Tapi di sisi lain masih dibolehkan juga misalnya banyak pendatang dengan bebas datang ke sini. Ya. Harusnya alokasi dana untuk misalnya untuk penanganan COVID-19 sangat besar, tetapi dana yang besar tadi tidak ada. Tapi untuk sesuatu yang lain, untuk membuat sesuatu yang baru atau rumah baru, dikatakan dana itu ada. Berarti ini sesuatu yang dipertanyakan tentunya. Untuk kemudian kita bandingkan dengan apa? Dengan mudah kita bandingkan dengan bagaimana dulu Islam, sejarah Islam dan penguasa Islam itu menangani rakyatnya. Ya. Kita bisa lihat bagaimana sejarah yang masyhur tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau ketika itu dilapori sama ajudannya tentang apa? Tentang jatuhnya atau meninggalnya keledai di Baghdad. Baghdad lokasinya. Padahal masa itu Umar berada di Madinah, sangat jauh. Tapi ketika mendengar ada yang keledai yang jatuh atau terjatuh dan meninggal, mati tadi, itu kemudian Umar dia merasa sedih dan kemudian merenung agak lama sekali.
yang kemudian membuat pembantunya agak heran. Kalau dalam bahasa kita bahasakan seperti ini, hai Umar, yang mati itu kan cuman keledai, udahlah nggak usah repot-repot. Tapi apa kata Umar dalam menjawab pertanyaan tadi? Dia mengatakan, apakah engkau sanggup menjawab di hadapan Allah ketika ditanya tentang apa yang telah engkau lakukan ketika memimpin rakyatmu? Bisa kita lihat bagaimana jawaban yang luar biasa dari seorang pemimpin. Dia mengatakan bahwa apa? Bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, meskipun apa? Meskipun hanya keledai yang jatuh. Karena boleh jadi keledai yang jatuh tadi, mati tadi, itu bisa mati terpeleset karena kebijakan Umar yang salah dalam membuat jalannya kurang bagus. Itu sesuai dengan hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatih. Kamu itu semua pemimpin itu akan mas'ulun an ra'iyatih, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang dipimpinnya. Jangankan manusia, jangankan nyawa keledai saja pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sekarang ini tidak mungkin. Kalau kita lihat dalam kepemimpinan global, kita bisa lihat beberapa berita, misalnya di Spanyol atau di Italia, mereka memberikan laporan kalau orang-orang tua sekarang sudah tidak lagi dibolehkan atau diprioritaskan untuk masuk rumah sakit. Kenapa? Untuk yang muda saja, yang di atas 80 tahun biarlah cepat saja berlalu gitu. Ini memberikan gambaran bahwa nyawa manusia itu dihitung secara untung rugi, ya udah. Padahal dalam pandangan Islam tidak ada beda nyawa orang 80 tahun dengan nyawa orang 30 tahun. Sama-sama nyawa yang dua-dua harus dilindungi dan dua-duanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kalau memang hilangnya nyawa itu karena keteledoran para pemimpinnya. Hadirin jamaah media sosial yang saya hormati dan dirahmati Allah. Dan yang kelima, hikmah yang terakhir adalah kita diminta untuk ingat bahwa sungguhnya ternyata manusia itu sangat lemah sekali di hadapan Allah. Peradaban yang kita bangun saat ini, peradaban yang kita perjuangkan saat ini, yang notabene mungkin saat ini dikatakan mencapai puncaknya dengan slogan revolusi industri keempat, ini ternyata tidak bisa bertahan kuat di hadapan sebuah makhluk yang kecil yang namanya corona. Kita jadi semakin tahu bahwa betapa lemahnya manusia, untuk kemudian pada saat yang sama kita mengakui betapa maha besar dan kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dan sesungguhnya memelihara bumi ini. Tidak mungkin kita bisa keluar dari masalah, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu tanpa adanya pertolongan dan tanpa adanya menunjuk pada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan itulah kita bisa kembali mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan atau kemaslahatan di dunia hanya kita dapatkan ketika apa? Ketika kita kembali menggunakan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu takunu syar'u takunul maslahah. Di mana di situ ada syariat, di mana di situ aturan Allah digunakan, maka di situ pula akan kita dapatkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Dan ingat, kemaslahatan dan kebaikan manusia itu dalam ukuran Islam itu ukurannya dua dimensi, yaitu kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Demikian dari saya, Muhammad Khalid Ridwan. Apabila ada salah dan kurang, mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.